Halo semua teman-teman dan para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu gua doakan semoga kalian selalu sehat, walafiat, dan dimudahkan untuk segala urusan dan juga rezekinya. Amin. Nah, dalam video kali ini kita masih akan membahas terkait dengan permasalahan perseteruan yang lagi viral di media sosial yang menjadi bahan pembicaraan dan menjadi sorotan publik. Terkait apa? Masih terkait dengan Kiai Min dan Mbak Syahara. Karena seperti yang kita lihat ataupun yang kita tonton dan bahkan videonya beredar juga ya di media sosial, di mana Yai Mim hadir di podcast Bang Densu dan itu udah ditayangin. Lalu kemudian ada juga Mbak Syahara ke podcast channel Bang Densu. Namun itu belum ditayangin ya. Terus kemarinnya juga Yai Mim ada di channel KDM, Kang Dede Mulyadi. Dan udah ditayangin dan gue udah nonton. Terus ada juga Mbak Syahara datang juga ke channel Kang Dede Mulyadi, di mana emang perseteruan ini menjadi sorotan publik. Dan gak hanya itu ya, di sini pun ada juga tokoh-tokoh ataupun public figure yang memberikan tanggapan dan juga statement terkait dengan hal ini. Penasaran gak kalian? Siapa aja yang memberikan tanggapan? Dan ada juga ya tanggapan dari warganet ataupun netizen serta para pegiat sosial. Dan seperti apa? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk pada videonya. Check it out. RT RW Yai Mim dan Syahara angkat bicara mengenai masalah yang terjadi. Semoga RT RW bisa jadi penengah. Saya Pak Wahyu, sebagai Ketua RW 9, Kelurahan Mercosari. Dan ini Pak Prayogo sebagai Ketua RT 09, RW 09. Kelurahan Mercosari, Kota Malang. Jadi kami datang ke sini atas izin Pak Lurah untuk memberikan klarifikasi. Klarifikasi ya. Yang terjadi di lingkungan kami di Perum Jaya Grand Kafrin Depak RT 9 RW 9 Kelurahan Mercosari. Jadi Pak Mim ini adalah penduduk baru. Secara de facto memang bertempat tinggal dan mempunyai rumah di Kafrin Depak tersebut. Tapi secara hukum, secara administrasi belum menjadi warga RT 09 RW 09 Kelurahan Mercosari karena belum berpindah atau belum mempunyai KTP di lingkungan Kelurahan Mercosari. Nah, tapi dengan adanya Pak Mim ini warga merasa resah. Terjadi penyerobotan tanah yang mana di situ diakui sebagai tanah wakaf yang pernah diberikan oleh yang bersangkutan. Padahal dalam sertifikat NIB nomor 04742 itu sudah jelas peletakan lahan yang ada dengan luasan 160. Dan itu pun sudah saya sampaikan pada tanggal 6 September bahwasanya ya posisi tangannya hanya di situ, jangan sampai maju ke depan atau ke samping kiri atau ke kanan. Jadi sesuaikan dengan sertifikat yang ada. Dan seperti yang kita dengar barusan dari statement Bapak RW dalam klarifikasinya ya, memberikan penjabaran ataupun penjelasan bahwa Yai Min secara administrasi itu belum mempunyai identitas di wilayah tersebut. Terus kemudian ada pembahasan juga barusan ya terkait dengan tanah. Dan mungkin kalian udah pada tahu ya tanahnya tuh yang di depan rumahnya Yai Min itu kan, yang videonya kemarin viral banget gitu ya. Dan di sini ada juga nih tanggapan dari Yai Min. Penjelasan Ketua RW diintens tanpa melakukan cross check ke saya, dipengaruhi suara. Kang Dedi mohon segera datang ke rumah saya. Nanti video panjangnya di situ bisa di setel video panjangnya, silahkan minta secara jabri penjelasan tentang tanah. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh Pak RT dan Pak RW di dalam keterangan persnya di intens itu saya nilai provokasi antara Aremania dan Madas sehingga tidak menjadi persoalan jadi tenang, tapi justru semakin memanas. Pak RT sengaja ingin ngedu Madas dengan Aremania, itu aja intinya. Nanti video panjangnya ada di yang saya jelaskan di sana. Nah, secara jabri saja supaya nggak karena panjang satu persatu itu. Nah, gini aja, saya tidak mempersoalkan tanah itu milik siapa, wakaf atau apa, tapi keadaan sekarang itu saya sudah senang. Siapapun boleh lewat,
saya dan istriku tidak harus dikatakan wakaf atau sedekah. Yang penting tanah itu sudah kembali semula, bisa untuk lewat siapapun. Dan yang penting lagi sudah tidak ada kandang wedus di depan rumah saya. Terpenting lagi kami sudah bisa masuk garasi. Walaupun begitu saya tidak, kan rumah itu kami jual. Kami jual, nanti kalau sudah laku baru kami akan meninggalkan atau melaksanakan pengusiran oleh Pak RT dan Pak RW dari rumah itu. Saya sudah punya rumah di Citraland, Pak, alhamdulillah. Bukan punya rumah, saya dipinjami anak kandung anak saya yang ganteng, yaitu Mas Uki Sulaiman ya. Uki Diki Sulaiman, rumahnya hampir jadi. Saya disuruh nempati di situ, di apa namanya, Citraland. Alhamdulillah, Pak, yang nawar rumah saya sudah banyak. Ada yang nawar 15 miliar. Tapi saya mintanya 50 miliar ya. Kalau mau silahkan. Karena apa? Rumah itu sejarah bagi saya dan itu rumah kehormatan. Dan yang terpenting rumah itu saya bikin pada saat saya uzlah. Itu saja. Yang nilainya tidak bisa diukur dengan uang. 1 triliun pun itu mungkin diberikan, mungkin tidak. Semoga Kang Deddy segera datang ke rumah yang saya tunjukkan oleh Pak Kang Deddy. KDM insya Allah datang ke sini. Tolong Pak KDM datang ke sini agar persoalan ini selesai. Bapak KDM datang ke sini. Ini rumah Yai Mim dan Yai Mim apa adanya kayak gini. Yai Mim adalah sahabat saya. Saya sahabat Kang Deddy. Saya sahabat Gus Miftah. Kami keluarga dari ini dari itu. Yai Mim itu biasa pergi ke sini dan ke sana. Yai Mim itu orang ini, orang itu. Yai Mim itu begini dan begitu. Dia berada di kementerian ini, kementerian itu, dan seterusnya dan seterusnya. Selesai Pak urusan, gitu. Kang Deddy saya tunggu. Semoga Kang Deddy sukses selalu. Kang Deddy dicintai oleh masyarakat Jawa Timur secara mayoritas. Demikian juga masyarakat Jawa Timur mencintai gubernurnya yang bernama Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yaimi meminta Kang Deddy Mulyadi untuk segera datang ke rumahnya. Jadi benar-benar ditunggu banget nih kayaknya sama Yai Mim untuk datang ke rumahnya. Dan kalau nggak salah sempat juga ya waktu itu Yai Mim di dalam konten yang ada di Kang Deddy Mulyadi, di dalam channelnya maksudnya, mengatakan kalau Kang Deddy Mulyadi datang ke rumah saya, permasalahan selesai. Kalau nggak salah seperti itu ya. Kalau misalkan salah mohon dikoreksi, silahkan koreksinya tinggalin di dalam komentar video ini. Ibu Sarah dan Yai Mim sudah saling lapor ke polisi. Pelapor insya Allah tanggal 3 hari Jumat tanggal 3 Oktober. 3 Oktober. Oh, Jumat kemarin berarti ya. Sedangkan untuk Bapak Yaimin masih menunggu konfirmasi. Namun direncanakan minggu depan tanggal tentatif karena yang bersangkutan saat ini masih berada di Jakarta. Nah, Polresta Malang Kota menerima pengaduan ini. Masih dalam pengaduan pencemaran nama baik, Mas. Pencemaran nama baik, kedua belah pihak saling melaporkan adanya tindak pidana pencemaran nama baik. Namun kan kita tetap sebagai Polri, Polresta tetap menerima apa yang menjadi pelaporan atau pengaduan dari masyarakat. Toh nantinya kita proses, kita lakukan penyelidikan dan penyidikan mana dari kedua pelaporan tersebut yang memenuhi unsur adanya dugaan tindak pidana yang dilaporkan maupun diadukan. Termasuk pendukung Yaimin. Tanggapan Farhad Abbas tentang kasus Yaimin versus Sahara. Farhad Abbas mendukung penuh Yaimin dan istrinya. Beliau adalah orang baik, tapi di framing negatif. Dengan cara media sosial menggiring seolah-olah ada orang yang jahat sama tetangganya. Padahal dia adalah pemilik tanah dan orang yang harus dituakan, dihormati. Bahkan sekampung memusuhi dia. Sekarang udah berbalik. Dan kita bisa melihat beberapa orang muda tidak menghormati orang yang lebih tua dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Sudah mulai membawa nama-nama daerah dan rasis. Nah, sehingga mereka mengatakan bahwa mereka punya karakter yang jagoan dan hebat. Tapi orang-orang seperti itu, guys, kalau udah ketemu dengan polisi pasti langsung nangis, mewek nangis. Gak usah ketemu sama polisi, ketemu Farhad Abbas saya tegur atau somasi dia pasti nangis. Dan saya minta RT-nya juga diganti sekalian. Waduh. Ini
orang sudah tua suruh pindah tidak bahagia. Jadi menurut saya apapun, banyak orang tua yang bully, yang bisu, tapi warga yang buta diurus. Ini dipancing kemarahannya, dibuat emosi, dimarah-marahin, dimaki-maki, dihina, bahkan dipukul. Menurut saya itu tidak etis. Dan saya meminta semua masyarakat untuk menegur, ya, diberi sanksi sosial, mulai kalau perlu pejabat-pejabat di sana yang membiarkan, dan kita turun polisi dan keamanan TNI. Ya kalau perlu dijaga rumah TNI, diberi pelajaran. Kalau perlu juga tetangga yang bandel itu dimasukin ke barak TNI lah, ya, supaya TNI jaga penuh. Sebelum mereka ikut ospek lagi, bagaimana bertetangga baik. Banyak orang. Jadi di desa-desa itu ada orang gila nggak diusir, dijaga, orang miskin dikasih makan. Masa orang tua, seorang dosen dirawat seperti itu? Kalau mereka melakukan perbuatan misalnya cabul atau mencuri, tinggal di videoin dengan CCTV. Lakukan ke polisi, tapi yang salah pasti tidak. Kita ya ini untuk bersabar dan juga nggak usah terlalu berlebihan kita juga melawan. Jadi takutnya juga mereka dosanya kita juga ada salah sedikit, tapi kita balik lagi ke salah yang lain. Pokoknya kesalahan beneran hukuman itu harus proporsional. Nah, kalau sudah proporsional berarti di situ ada keadilan. Kalau satu daerah adil maka akan ada kemakmuran dan kesejahteraan, ada kenyamanan. Buat apa? Hidup kita kan tenang, tinggal di lingkungan. Kalau masih ada orang yang berantem, saya nggak nyaman. Ya, jadi siapa yang dibilang nggak boleh, itu aja yang kita musuhin. Dan musuhin juga yang sampai mati musuhin, karena mereka tidak menggunakan fasilitas umum maupun milik orang lain. Masing-masing menggunakan, bahkan yang saya lihat sini tanah ini digunakan untuk parkir. Dan bahkan di sini Farhad Abbas pun memberikan tanggapan ya terkait dengan Yaimim versus Sahara. Dan kata Bang Farhad barusan, Yaimim ini orang baik gitu kan. Dan bahkan Farhad Abbas pun di sini kalau nggak salah barusan termasuk yang mendukung Yaimin. Beliau itu orang baik namun di framing hal-hal negatif di media sosial. Pengacara kondang Farhad Abbas akan membela Yaimim, siap di belakang Yaimim. Pengacara Sahara jadi terdepan dan suruh Sahara meminta maaf ke Yaimim setelah Farhad Abbas angkat bicara. Saya pasang badan buat Yaimin. Pasang Apapun yang terjadi, badan Yaimin tuh itu kan. adalah orang tua yang harus kita bela. Nggak perlu Yaimin ketemu saya, nggak perlu tanda tangan kuasa jadi lawyer segala macam. Saya bela. Dan saya yakin pembelaan saya nanti akan mendapat dukungan juga, orang akan senang kita membela. Karena Farhad Abbas pembela kaum benar, pembela kaum lemah. Nggak pernah saya bela orang yang aneh-aneh. Justru orang yang aneh dibuat, orang yang salah, yang dibenci orang, jadi saya membela. Orang jadi menyadari bahwa sebenarnya apa yang saya bela itu logis dan patut dibela. Beginilah, saya pikir begini, persoalan ini tidak perlu dibawa melebar kemana-mana. Dan bagi saya itu kan bukan hal yang substansial untuk kita up ke media kan. Tidak ada manfaatnya juga. Bagi saya, prinsipnya saat ini adalah, maksudnya bukan saya, tapi bagi kami, prinsipnya adalah, ya sudahlah, ayo kita sama-sama merefleksikan diri. Kalau memang kita salah, yuk kita akuin salah. Cuman kemarin juga di beberapa media prinsipal kami sudah juga meminta maaf berkaitan dengan hal-hal yang dianggap kurang baik berkaitan dengan perkataan dan ya intonasi bahasa. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sahara, Mbak Sahara, bahwa kami mengakui bahwa itu yang tidak benar. Ya cuman karena sudah terlanjur emosional selama ini ditahan, akhirnya meledak-ledak. Namun pada kali ini kami akan memberikan kesempatan buat Mbak Sahara untuk meminta maaf, nggak apa-apa secara langsung berkaitan itu. Luar biasa banget ya statement dari Bang Farhad Abbas. Saya pasang badan buat Yaimim. Dan emang terkait dengan pemberitaan ini, kabar-kabar ini sudah meluas kemana-mana ya, apalagi di media sosial. Menjadi bahan perbincangan juga warganet, netizen, ataupun para pegiat sosial. Jadi bisa dibilang permasalahan ini ataupun perseteruan ini udah benar-benar viral, FYP banget ya. Menjadi sorotan publik juga kan. Disayangkan lah ya. Nah, kita sih ngelihatnya nggak enak. Soalnya ini kan kasus orang bertetangga. Iya. Jadi nanti ada apa-apa kalau kita lagi bertetangga ada ribut-ribut nanti diviralkan. Viralkan. Sayang. Jadi waktu masyarakat kita tersitanya untuk urusan orang bertetangga. Kan ada rukun tetangga, ada RW, ada lurah, kan diselesaikan di sana juga cukup kan. Gitu. Tapi kalau kemudian diviralkan ya seolah membuat menarik perhatian publik, kan kita nggak tahu maksud dan tujuannya apa, tapi ini memang kurang bermanfaat lah buat masyarakat Indonesia secara keseluruhan ya. Berarti menurut abang nih tepatnya damai gak sih bang buat jalan? Damai aja lah, ini cuma persoalan apa singgung menyinggung orang. Damai itu kan. Kemudian di spill di broadcast di medsos. Jadi lebih baik berdamai, diselesaikanlah secara
rukun warga kan begitu. Supaya nanti nggak jadi panjang. Kalau panjang kan sayang, hanya persoalan sepele ada orang masuk penjara kan sayang. Nah, ini undang-undang ITE pencemaran nama baik tentunya ada yang namanya restoratif justice. Wajib adanya restoratif justice itu di mana para pihak dipertemukan. Ini mau berdamai apa tidak, mau lanjut apa tidak. Tapi mudah-mudahan kalau para pihak ini dipertemukan dalam konteks upaya restoratif justice, mediasi, Mediasi ya. selesai. Kalau salah satu pihak atau para pihak kemudian merasa inilah bisa dikompromikan kan, tapi kalau salah satu pihak nggak bisa, ya ini berjalan. Tapi baiknya sih berdamai, masalah sepele kok. Yang sakitnya lama, ditundanya lama. Tapi kalau dia semua sakit sekali 2 kali ya ditunda seminggu 2 minggu nggak apa-apa. Ya pelecehan seperti apa juga kan kita belum tahu. Pelecehan kan Keren ya statementnya, berdamai aja lah. Urusan sepele, permasalahan antar tetangga. Nah, ya memang seharusnya mediasi dulu ya. Mediasi antar kedua belah pihak, berdamai secara kekeluargaan, biar lebih enak juga, biar lebih rukun juga ya. Wah, Kalau tindak pidana pelecehannya itu pernah terjadi, saya yakin dalam kesempatan pertama membuat laporan polisi, seharusnya yang dilaporkan itu adalah tindak pidana pelecehannya, bukan tindak pidana pelecehannya, bukan tindak pidana pencemaran. Dan saya mendukung langkah Yaimin melaporkan kembali, melaporkan sebaliknya. Yaimin berdasarkan informasi yang kita terima, yang kita baca di media maupun rilis dari penasihat hukumnya menyatakan bahwa sudah membuat laporan atas dugaan tindak pidana pencemaran juga ya, teman-teman. Baik di 310 maupun ketentuan Undang-Undang ITE 45 ayat 4. Selain itu juga digunakan ketentuan pasal 335 KUHP, pasal 336 KUHP maupun pasal 167 ayat 1 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin. Karena sebagaimana disampaikan oleh Yaimin di podcast Denny Sumargo, disampaikan tiba-tiba si Sahara ini memasuki rumahnya Yaimin, mengunci pintu tanpa persetujuan, tanpa izin dari Yaimin. Saya sepakat dan saya mendorong Yaimin untuk membersihkan namanya, lakukan proses kepolisian. Karena perdamaian itu bukan solusi untuk membersihkan nama Yaimin. Karena di sini sudah ada tuduhan nih pelecehan. Tuduhan pelecehan ini kan sangat luar biasa dan ini sangat mencemarkan nama baik. Tetapi di satu sisi justru si Sahara yang mengaku korban pelecehan, dia tidak melaporkan dugaan tindak pidana pelecehannya. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan ya, tindakan Yaimin memposting kembali, memberikan informasi sebaliknya tentang yang terjadi antara dirinya dengan Sahara itu bukanlah tindak pidana pencemaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP maupun pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Karena apa? Berdasarkan 310 ayat 3 maupun 45 ayat 5 ditegaskan bahwa tindakan yang dilakukan untuk membela diri, memposting sesuatu untuk tujuan membela diri bukanlah pencemaran.
Sehingga menurut saya laporan Sahara terhadap Yaimin ini tidak akan diproses. Ya akan diproses, diperiksa, di penyelidikan, tapi tidak akan naik sidik. Karena apa? Tindakan Yaimin bukanlah suatu tindak pidana, tetapi tindakan pembelaan diri. Untuk membela dirinya karena sudah ada berita atau framing jahat yang disampaikan terhadap dirinya, yang dituduhkan terhadap dirinya, maka Yaimin ini punya kepentingan untuk membela diri. Tetapi tindakan Sahara yang membuat berita bahwa Yaimin melakukan pelecehan, bahwa Yaimin menggerakkan mahasiswanya untuk menutupi pelecehan terhadap dirinya, itu jelas clean and clear sebagai tindakan pencemaran ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP maupun pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Saya mendorong kepolisian untuk segera menyelesaikan permasalahan ini supaya tidak mengarah kepada persoalan-persoalan yang lebih luas, karena sudah ada penyebutan-penyebutan organisasi-organisasi dari suku tertentu. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan wali kota Malang harus berhenti melakukan intervensi. Karena apa? Tindakan yang dilakukan oleh RT RW yang justru mengusir Yaimin tanpa menyelesaikan persoalan yang sebenarnya itu sudah merupakan suatu pencorengan dan bentuk intervensi yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Malang melalui kelurahan, melalui RT RW maupun melalui kecamatan. Sekian penjelasan dari saya, dan saya mendukung penuh agar Yaimin maupun keluarganya tetap melanjutkan proses hukum supaya tidak ada pihak-pihak yang sembarangan menuduh pihak lain melakukan suatu tindak pidana. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sama-sama. Rinci banget ya sama si abang barusan disebutin ya, sampai pasalnya juga. Terus terkait dengan postingan-postingan yang awalnya tuh siapa, lalu kemudian yang membela diri itu siapa. Cukup jelas dan sangat jelas deh penjabaran si abang barusan ya. Karena ya tadi sampai disebutin juga kan poin-poinnya gitu kan. Klarifikasi Sahara terkait tanah wakaf Yaimin. Sahara tunjukkan data atau bukti. Itu bener nggak Pak Yai itu? Ini yang di channel Kang Deddy Mulyadi ya. Untuk fullnya silahkan bisa mampir ke channel Kang Deddy Mulyadi. Gitu. Kita denger siapapun gitu aja. Saya tidak ingin berasumsi atau beropini secara kata-kata aja, saya bicara data aja sih Pak. Iya, tidak salah. Kemarinnya udah ya, Kiai Mim ngobrol ataupun tanya jawab bareng Kang Deddy Mulyadi ya. Dan sekarang nih video yang kita reaction ini Kang Deddy Mulyadi bareng dengan Mbak Sahara ya. Saya pamit dari sini ya. Lo nggak apa-apa simpen. Saya kan bukan hakim pemeriksa, cuma hanya aja biar orang tahu. Nah, untuk kapasitas menjelaskan saya kan kurang paham. Ya, silakan. Ini dari LBH-nya. Siap. Kami membantu menjelaskan. Sebenarnya kan kami fokusnya ke wilayah pelecehan seksualnya sih sebenarnya. Sebenarnya kapasitasnya menjelaskan Pak RT, cuman kami bantu. Ini sertifikat ini peta bidang ini bersumber dari sertifikat induk yang sama dengan yang dimiliki oleh Pak Min. Yang ini yang ditempatin Pak Sahara, yang ini miliknya Pak Min, yang ini garasi yang saat ini ditempatin oleh Pak Sahara karena ada hubungan keperdataan. Terus yang di sini juga ini karena nggak muncul ke sini kan bukan sertifikat induk yang sama. Ini yang disewa, yang di sini ini objek waris punyanya Bu Elo yang saat ini disewa oleh Bu Sahara. Yang ini jalan. Nah, yang diklaim oleh Pak Min bahwa itu tanah hibah itu yang di sini. Nah, padahal kan jelas-jelas peta bidangnya kan sudah seperti ini. Dan bahkan di situs resmi BPN ATR BPN secara online berkaitan dengan peta bidang pun sama bentuknya kayak gini. Terakhir juga dikonfirmasi oleh BPN sudah survei ke lapangan bahwa ini memang benar fasum. Oh, fasum. Jadi nggak ada. Jadi bukan hibah tanah Pak Yai. Bukan. Ya, kita kan jelasin aja kan. Jadi bukan hibah tanah Pak Yai. Jadi itu masuknya fasilitas umum. Fasum. Bukan wakaf dari Pak Yai. Bukan. Itu berdasarkan peta data dan peta bidang yang dikeluarkan oleh BPN. Ini fotonya. Ini sertifikatnya sertifikat Soko. Yang punya rumah saya, yang punya garasi kami. Ini yang kemudian jadi liar seolah-olah karena ini kami pinjem seolah-olah bahwa Mbak Sahara diberi sertifikat, diberi rumah sama yang punya rumah. Oh, padahal pinjam sertifikatnya. Sertifikat untuk menjelaskan. Tapi Mbak Sahara sendiri di sananya ngontrak. Kalau garasi saya ngontrak. Ya garasinya ngontrak. Sama siapa ngontraknya? Sama suami. Bukan. Ngontraknya dari siapa? Oh, dari Pak. Yang milik. Yang ngontraknya sama suami. yang milik ini, Ya, pemiliknya siapa? Pak, boleh sebut nama ya? Boleh dong. Pak Sumariono.
Pak Sumaryono. Pak Sumaryono tuh orang sana. Orang aslinya sana. Jadi ini pembahasan terkait dengan tanah ya. Tanah yang kemarin tuh yang videonya viral di media sosial. Nah barusan tuh dibahas ya bahwasanya katanya tanah yang jalan kemarin itu merupakan pasum. Ya dasarnya itu dari peta bidang katanya yang ada di sertifikat. Saya mohon maaf ya jika ada bahasa yang nanti agak intim ya. Awal mulanya tuh kan kita bertetangga itu baik ya. Beliau sering juga ke garasi kami. Di garasi kami itu ada gazebo yang memang tempat perkumpulan anak-anak driver. Untuk fullnya kalian bisa nonton ya ke channel Kang Deddy Mulyadi. Biar jelas dan nggak gagal paham juga ya. Gua kemarin udah nonton ya. Beliau sering ke sana, baik banget. Setiap malam jagongan, kalau bahasa sananya jagongan gitu. Bahasa sana jagongan. Jagongan itu nongkrong. Berkumpul. Kongkow. Betul. Setelah itu setiap malam itu tidak lepas dari guyonan mereka. Hingga akhirnya mungkin beliau merasa bahwasanya kami terlalu welcome, terutama saya. Saya kan orangnya easy going, Pak. Mau bercandaan kayak manapun ya saya terima gitu, meskipun saya merasa sakit hati dengan candaan beliau. Saya merasa dilecehkan. Pak Yainya ikut canda. Bercanda. Candanya terbuka kalau dia selihat. Iya, terbuka. Sangat liberal. Sangat liberal. Tetapi ada candaan yang menurut saya sudah menyentuh wilayah intim saya. Makanya buat kalian yang penasaran dan belum nonton silahkan nonton dulu ya. Sebanyak 4 kali, 3 kali gagal, 1 kali berbukti. Nah itu yang kemudian membuat saya tertekan. Saya sebagai perempuan itu punya harga diri dan batasan, saya punya barrier untuk menentukan kamu tidak boleh masuk wilayah itu. Menurut saya gitu, Pak. Jadi Pak Yainya canda, kemudian dalam pandangan Mbak kan gitu loh. Candanya itu terlalu terbuka, menyentuh wilayah-wilayah privacy. Jadi begini Pak, saya menganggap bercanda itu 1 kali aja. Lebih dari 1 kali saya anggap itu serius. Karena boleh saya menjelaskan mungkin? Boleh. Karena kebanyakan kasus di Indonesia ini ketika dilecehkan itu diam aja, tapi tidak dengan saya. Mungkin boleh dijelaskan Pak? Boleh ya. Pertama Pak, kasus yang pertama, mohon maaf banget bahasanya, mungkin bisa disensurkan. Ya nanti kalau yang bahaya ketit. Mbak Sahara, istri saya darahnya besar, tapi lebih besar Mbak Sahara. Saya jadi pengen, saya sangat tertarik dengan hal itu. Nah itu bahasa yang bagi saya melecehkan Pak, nggak tahu ya bagi orang lain ya. Yang kedua, Mbak Sahara, ketika saya mencium aroma Mbak Sahara harum sekali. Tolong belikan parfum yang sama harumnya seperti Mbak Sahara. Karena saya ketika mencium harumnya Mbak Sahara saya jadi saya pengen banget Pak. Ini Rosida haji gitu. Dia sedang haji. Ini kan momentum yang tepat. Intinya ada bahasa seperti itu. Waktu itu dia beliau haji. Pak Yai istrinya ada? Lagi haji. Oh lagi haji. Dia lagi sendiri di rumah? Dia lagi sendiri. Kemudian yang ketiga Pak, waktu itu saya keluar pengen sendiri, bawa mobil sendiri. Kebetulan saya kan habis keramas jadi nggak pakai jilbab, pakai tapi cuma diginiin Pak. Nggak, saya menganggap itu nggak pakai sih Pak. Kemudian saya sapa, klakson, good morning Yai, saya bilang gitu. Akhirnya beliau menuju ke bangku supir, ke jendela supir, sisi kanan. Kemudian beliau tanya, loh Mbak habis keramas, habis mandi besar, junub? Iya, junub. Loh, habis kalau begitu habis kalau belum, oh Pak Sofwan nggak ada ya, kalau belum berhubung sama saya. Bahasanya seperti itu. Nah yang terakhir ini yang bikin saya kaget banget ya Pak. Waktu itu ada tamu dari Madura Pak, 6 orang, spesifik sekali 6 orang. Kita duduk di gazebo semuanya termasuk saya. Dan beliau tiba-tiba datang dari rumahnya menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, saya punya bukti. Oh jangan, nggak boleh kalau itu. Oke, saya punya bukti. Kemudian beliau mengatakan bahwa ini tontonan apa? Ini silakan nonton. Saya pakai bahasa Indonesia Pak. Tanpa mengurangi, tanpa berlebihan. Silakan tonton. Ini sebagai bentuk edukasi buat kalian.
Sama dilihatin sama orang Madura itu? Iya. Oh jadi ke bawah ngomongnya? Terus kemudian saya merasa ilfil, saya jijik, kemudian saya pergi Pak. Saya meninggalkan gazebo, kemudian beliau ini tiba-tiba ngejar saya, Mbak Sarah mau kemana? Mau kemana? Lihat dulu ini Mbak. Lihat. Saya enak loh Mbak, sampai nggak seperti ini. Saya speech. Dan seperti yang gue bilang tadi, untuk lebih jelas supaya nggak gagal paham juga, silahkan nonton di channel Kang Deddy Mulyadi ya, supaya lebih jelas ya dan nggak gagal paham gitu kan. Dan yang terpenting, Tanggapan dari Yai Imin ya. Pulang dari apa rumah sakit RSPI. RSPI. Di dalam perjalanan itu saya melihat podcast Mbak Zuhara dan KDM. dan Deddy, luar biasa, bagus sekali podcast. Bagus sekali. Semakin menambah dingin. Saya ingin damai Mbak, ayo kita damai saja. Pengen damai itu kan? Ngapain nih bersandiwara terus? Saya sebenarnya menunggu teman sahabat saya, orang yang sangat mulia dan sangat ganteng di dunia, yaitu The King of Kong, Bapak Muhammad Sofyan. Itu sebenarnya sih temennya. Soalnya lucu kalau ngomong itu. Biasanya begini, kalau teman punya tanah ini mana surti pukatnya gitu. Lucu banget itu. Bahasnya bagus. Terima kasih The King of Kong, Mr. Muhammad Sofyan. Kong antara konglomerat karena kaya raya. Oh, sahabat saya yaitu The King of Kong, The King of Kong, Muhammad Sofyan, Republik Indonesia. Nah, dalam video barusan Yai Imin menanggapi podcast Mbak Sahara di channelnya Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi buat kalian yang pengen nonton fullnya silahkan mampir ke channel Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, di sini malahan Yai Imin memberikan apresiasi ya kalau menurut gua ya. Dan malahan juga kita dengar kan barusan bahwa Yai Imin pingin damai juga. Berdamai berarti kan pengen rukun untuk bertetangga. Update terbaru kasusnya Sahara versus Yai Mim. Nah ini Sahara mendatangi kediamannya Deddy Mulyadi untuk klarifikasi kasus ini ya. Buat kalian yang mau nonton langsung aja ke YouTube-nya Deddy Mulyadi. Silahkan mampir ke channel Kang Deddy Mulyadi ya. Ini siapa? Untuk lebih jelas dan detailnya ya. Ketua LB Hansor. Oh LB Hansor ya. Ini salam Sahara ya. Kasih. Salam. Saat awal datang ya ke kediaman Kang Deddy Mulyadi. Salam. Pak RW situ. Ya. Oh Pak RW. Ya mari. Saya di sini. Untuk fullnya bisa nonton langsung ya ke channelnya ya. Silakan. Ayo, mari silakan duduk. Ayo, mangga. Rame ya, banyakan ya. Dia kan ngeselin dan tidak mengenakan kepada dia. Tapi kalau dipikir-pikir ya, masalah ini sebenarnya bisa selesai dengan cara yang sederhana dan sederhana banget. Cukup duduk bareng antara kedua belah pihak, mediasi nih kedua belah pihak ini. Kalau mentok baru lebatkan RT atau RW. Nah ini RT nggak dilibatin pas udah viral. Nggak jelas salah lah. Sahara, just info, kalau ada masalah bertetangga, pertama mediasi dulu aja. Mediasi dulu antara lo aja. sama Yai Imin. Mentok baru lapor RT. Mediasi itu ngapain? Yaitu mencapai kesepakatan agar tidak diulangi lagi dan pihak bersalah harus minta maaf. Kalau diulangi lagi ya berarti harus lapor polisi. Begitu. Tapi sayangnya ya, bukan cari solusi, yaitu dengan mediasi yang tadi gue bilang, Sahara malah angkat ini ke media sosial. Jadi konten di TikTok akhirnya viral. Jadi dan konten akhirnya ya. semua orang ikut nimbrung. Ingat nih Sahara, kalau misalkan di TikTok atau di media sosial itu berita-beritanya kalau bisa yang penting. Perihal bertetangga upload ke TikTok, ini kalau menurut gue kurang bijak. Karena di TikTok itu beritanya berita-berita ya korupsi lah, korupsi 17+8 kemarin, demo. Kalau bertetangga ya setahu gue yang tadi gue bilang. Jadi kita selesaikan dulu sama yang bermasalah, mentok ke RT. Nggak pernah tuh gue ngeliat ada bermasalah di tetangga mentok ke TikTok. Akhirnya apa? Sekarang RT RW-nya kena kan di lingkungan kalian kan, kena hujat netizen kan. Kenapa? Karena kalian bypass RT kalian langsung ke TikTok. Seharusnya ini ke RT dulu. Ini jadi pembelajaran buat kita semua sih. Gimana komentar kalian? Terus di kolom komentar. Iya sih, seharusnya kalau misalkan ada permasalahan ataupun konflik tuh antara tetangga, misalkan sama tetangga, cukup mediasi aja antara kedua belah pihak. Kalau misalkan tidak mencapai kesepakatan, barulah ranahnya bisa naik ke tingkat desa, misalkan gitu kan. Ya tadi, kalau misalkan permasalahan di lingkungan itu cukup aja sama RT sama RW. Karena RT kan rukun tetangga, RW tuh rukun warga. Supaya rukun hidup antar tetangga di suatu wilayah tersebut. Ya berhubung permasalahan ini udah di-up atau dibikin konten di TikTok, ya benar kata si abang barusan, akhirnya banyak yang nimbrung para netizen ataupun warganet yang memberikan komentar ataupun statement
komennya. Nah, jadi seperti itulah video-video yang beredar di media sosial terkait dengan permasalahan ataupun perseteruan antara Kiai Mim dan juga Pak Sahara. Sehingga di sini banyak juga yang memberikan statement ataupun tanggapan-tanggapan terkait dengan hal ini, baik itu dari netizen, warganet ataupun para pegiat sosial. Dan gak ketinggalan juga banyak figur-figur publik yang memberikan tanggapan juga terkait dengan hal ini. Nah, jadi gimana menurut kalian? Silahkan like video ini, dan buat kalian yang mau berkomentar, silahkan tinggalkan komentar dalam video ini, dan sekalian absen juga kalian tuh dari mana aja. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, seperti biasa jangan lupa untuk tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kedepannya gak ketinggalan video-video yang terbaru yang ada di dalam channel ini. Oke, kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf. Apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.